Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung dari tadi. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salim Maula dari kelas 12 IJB SMK Negeri 1 Cimahi. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 12 IJB akan melakukan presentasi mengenai konfigurasi teknis routing pada AS 17451 PT Bisnet. Nah, di sini langsung saja ya saya perkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 5 itu sendiri. Yang pertama di sini ada Muhammad Adnan, kemudian ada Muhammad Rizan, lalu ada saya sendiri yaitu Nito Salim Maula. Nah, pada presentasi kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Di sini yang pertama ada profil perusahaan. Kemudian ada paparan singkat mengenai routing protokol BGP, lalu ada simulasi penerapan teknis routingnya, lalu yang terakhir ada pengujian mengenai testimoni dan tanya jawab antar peserta Meet. Nah, di sini untuk profil yang pertama di sini akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Jadi AS 17451 memiliki nama AS yaitu Bisnet. Nah, di AS ini terdapat 135.424 pengalamatan pada IP versi 4-nya. Di sini untuk allocation country-nya atau negara yang dialokasinya ada di Indonesia. Kemudian PT Bisnet ini juga memiliki sebuah website resmi ya yang ada di internet, yaitu www.bisnetnetworks.com. Kemudian untuk alamat kantor pusatnya, Bisnet ini berada di Mid Plaza 2, lantai ke-8, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 10 dan 11, Jakarta Pusat dengan kode pos 10220. Nah, mengenai Bisnet Network ini sendiri, Bisnet memiliki sebuah keunggulan dibandingkan ISP lainnya, yaitu terletak di fiber optik yang tercanggih dan data center terbesar yang di data center terbesar di Indonesia. Kemudian ada akses untuk Bisnet sendiri memiliki teknologi peering dengan beberapa provider tier 1. Inilah mengapa Bisnet memiliki koneksi internet yang stabil dan cukup mumpuni. Nah, kemudian Bisnet Network itu sendiri menyediakan beberapa layanan seperti layanan internet, data center, cloud computing, dan juga Bisnet memiliki layanan IPTV. Nah, kemudian di sini ada sub materi BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system. BGP ini salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar ataupun di penerbangan. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Nah, untuk simulasi di sini akan dipaparkan oleh Muhammad Adnan. Saya akan saya serahkan kepada Muhammad Adnan. Ya baik, terima kasih. Sebelum melakukan konfigurasi, kami menyiapkan topologi terlebih dahulu. Kami mendapatkan topologi ini dari situs resmi Bisnet. Untuk konfigurasi yang kami buat, kami memanfaatkan 6 buah router, 2 buah server, dan 2 buah klien. Topologi ini akan mensimulasikan bagaimana routing BGP terjadi dari router Equinix 9 hingga ke router BIG di Bandung dan Semarang, dan bagaimana data center PC0 Semarang dan PC1 Bandung berkomunikasi. Lalu, ini merupakan tabel IP address yang kami buat. Tiap-tiap perangkat yang kami butuhkan telah kami sertakan beserta IP-nya pada tabel ini. IP address yang dibuat bukan merupakan IP real yang digunakan oleh instansi. IP hanya digunakan sebagai simulasi saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nito Salim Maula. Nah, kemudian di sini akan
ada konfigurasi terhadap uji kerja protokol routing BGP yang akan dipaparkan oleh Muhammad Rizan. Saya serahkan kepada Muhammad Rizan Devano. Ya, saya Muhammad Rizan. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari simulasi yang telah dilakukan. Konfigurasi pertama yaitu adalah menambahkan IP pada port masing-masing router. Yang pertama adalah mengonfigurasikan IP pada router Equinix 9 sesuai pada tabel IP address, lalu mengaktifkan port untuk menyambungkannya dengan router lain. Selanjutnya adalah mengonfigurasi IP address port pada router POP Singapura sesuai pada tabel IP address sebelumnya. Kemudian mengaktifkan port yang sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya mengkonfigurasikan IP address port pada router Megapop Jakarta sesuai pada tabel IP address sebelumnya. Kemudian mengaktifkan juga port yang sudah dikonfigurasikan. Lalu mengkonfigurasikan juga IP address pada port router BIX Jakarta sesuai pada tabel IP address sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan port yang sudah dikonfigurasikan. Lalu konfigurasikan juga router BIX Bandung beserta IP address-nya dan mengaktifkan portnya. Yang terakhir, router BIX Semarang konfigurasikan IP address dan mengaktifkan port yang sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan router BGP. Untuk yang pertama adalah mengkonfigurasikan terlebih dahulu router Equinix 9, yaitu konfigurasikan router BGP dengan keterangan dari konfigurasinya. Router BGP 50 membuat router BGP dengan nomor AS 50 sesuai pada tabel naik port 20.20.10.2 remote AS 100 untuk mendaftarkan IP address dari interface router tetangga yang terhubung langsung dengan router yang nomor BGP AS-nya di set 100, yaitu router POP Singapura. Dan yang terakhir menambahkan juga network address dari router POP Singapura sendiri. Selanjutnya mengkonfigurasikan atau menambahkan router BGP dengan nomor BGP POP Singapura sesuai tabel. Dan juga menambahkan pula network address. Selanjutnya mengkonfigurasikan router BGP dengan nomor BGP router Megapop Jakarta sesuai pada tabel. Selanjutnya mengkonfigurasikan atau menambahkan router BGP dengan nomor BGP pada router BIX Jakarta sesuai pada tabel. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan atau menambahkan router BGP dengan nomor BGP router BIX Bandung sesuai pada tabel. Dan yang terakhir, mengkonfigurasikan atau menambahkan router BGP dengan nomor BGP BIX Semarang sesuai pada tabel. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Nito Salim Maula. Nah, selanjutnya di sini ada proses pengujian terhadap hasil konfigurasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Muhammad Rizan Devano. Di sini saya akan memaparkan pengujian ini. Nah, yang pertama di sini kita telah melakukan pengujian ping terhadap PC Client Semarang kepada PC Client Bandung dan server data center 1. Kemudian pengujian yang kedua, kita melakukan pengujian terhadap PC Client Bandung ke PC Client Semarang dan server data center 2. Terus kita melakukan pengujian terhadap data center 1, kemudian melakukan ping terhadap PC Client Semarang dan PC Client Bandung. Begitu juga pada server data center 2, di sini kita melakukan ping terhadap PC Client Semarang dan Client Bandung juga. Nah,
sekarang saatnya sesi testimoni. Bagi teman-teman yang hadir pada Meet kali ini, teman-teman bisa mengakses link yang kami berikan, ataupun teman-teman juga bisa mencoba untuk scan QR code yang pada QR code yang tertera pada layar. Di sini kami akan memberikan waktu selama 3 menit untuk teman-teman melakukan testimoni terhadap file paket tracer yang telah kami bagikan pada link. Baik, sepertinya langsung saja ya untuk mengefektivitaskan waktu. Di sini kita langsung saja untuk menanyakan pada teman-teman lain apakah sudah ada yang melakukan testimoni dan bagaimana hasilnya. Ya, baik. Setelah tadi saya coba untuk programnya atau konfigurasinya sudah baik, dapat berjalan menghubungkan antar klien dengan klien atau server antar server. Nah, untuk ada satu pertanyaan, kenapa menggunakan protokol routing BGP, tidak yang lain? Baik, di sini saya langsung jawab saja ya, mengapa PT Bisnet ini menerapkan protokol menerapkan protokol BGP bukan protokol yang lainnya, karena di sini routing BGP ini dikhususkan hanya untuk menghubungkan antar AS saja ya. Mungkin untuk protokol routing lainnya juga bisa, akan tetapi butuh konfigurasi yang lama untuk menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian si protokol BGP ini juga memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda di dalam network multi-home. Nah, multi-home ini maksudnya tersambung ke lebih dari satu ISP atau Internet Service Provider. Sepertinya itu saja jawaban yang dapat saya berikan untuk Muhammad Tio. Oke, sudah jelas. Semoga lancar dalam menjalankan konfigurasinya. Siap, terima kasih. Baik, ada yang lain? Saya mau bertanya. Oh, silakan Rizka. Kalau perbedaan routing BGP itu dengan protokol routing lainnya itu apa sih? Izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Untuk perbedaannya tersendiri, saya mengambil contoh dari protokol routing OSPF. Untuk perbedaannya, OSPF dengan BGP,
Untuk OSPF sendiri merupakan singkatan dari Open Source Path First, sedangkan BGP memperluas ke Border Gateway Protocol. Perbedaan kedua, OSPF adalah protokol routing gateway interior di mana operasi routing dilakukan di dalam sistem otonom. Di sisi lain, BGP adalah protokol routing gateway eksterior yang memungkinkan operasi routing dilakukan antara dua sistem otonom. OSPF lebih mudah digunakan, sementara BGP rumit untuk diterapkan. Untuk perbedaan selanjutnya, waktu yang dilewati oleh router untuk berbagi dan memperbaharui informasi perutuhan terbaru dikenal sebagai konvergensi. OSPF dapat mencapai konvergensi dengan menghabiskan lebih sedikit waktu. Sebaliknya, BGP memiliki tingkat konvergensi yang lambat dibanding OSPF. OSPF mengikuti struktur hierarkis, sedangkan BGP biasanya mengadopsi struktur mesh. OSPF membutuhkan penggunaan sumber daya, memori, dan CPU secara intensif. Sedangkan BGP kebutuhan sumber daya perangkat bergantung pada ukuran tabel routing. BGP lebih fleksibel dan dapat diukur, sedangkan OSPF digunakan pada jaringan yang lebih besar. Alat BGP lebih fleksibel dan dapat diukur daripada OSPF dan digunakan pada jaringan yang lebih besar, tidak seperti OSPF yang digunakan pada jaringan yang lebih kecil. Tujuan utama OSPF adalah untuk menentukan rute terbaik, yaitu tercepat. Sebaliknya BGP menekankan pada penentuan jalur terbaik. OSPF menggunakan perutuhan keadaan tautan, sementara BGP menggunakan perutuhan jalur vektor. Mungkin segitu secara perbedaannya. Bagaimana Rizka? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Rizan? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bagaimana, ada yang ingin menyampaikan testimoni dan ataupun menyampaikan pertanyaannya? Silakan. Saya izin menyampaikan testimoninya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Citra Azhara, nomor absen 9 dari kelompok 4. Saya izin memberikan testimoninya ya. Jadi setelah saya melakukan pengujian di paket tracer yang paket tracer dari kelompok 5 ini, saya perangkat sudah mendapatkan jalur akses dan bisa melakukan ping antar server dan klien. Udah, berarti konfigurasi routingnya berhasil. Baik, terima kasih ya Citra Azhara telah menyampaikan hasil testimoninya. Baik, Ya, ada lagi yang sama-sama. ingin menyampaikan testimoni dan pertanyaannya? Saya izin bertanya. Oh iya, boleh. Atas nama siapa ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Habibi dari kelompok 11 kelas 12 IJB. Pertanyaannya adalah, apa saja layanan-layanan yang diberikan oleh PT Biznet? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Fadli. Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia. Biznet menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Untuk jawaban mungkin saya bisa menyampaikan begitu. Bagaimana, Saudara Fadli? Siap, terima kasih Saudara Nito dan Saudara Adnan. Ya, sama-sama. Nah, baik. Sepertinya untuk mengefektivitaskan waktu, kita cukupkan saja ya presentasi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5 ini. Semoga
presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.